Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Oleh Fajri, NIM 1703651, mahasiswa jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai cara analisis struktur molekul sikloheksana, seperti panjang ikatan, sudut ikatan, sudut torsi, dan energi di setiap konformasinya. Untuk analisis ini, saya menggunakan aplikasi Hypercam Professional 7.0. Pertama, kita perlu membuat struktur sikloheksana dengan cara itu pilih menu build, default element, dan kita pilih atom karbon. Selanjutnya kita gambar struktur sikloheksana. Ya, ini masih atom C, dan kita perlu menambahkan hidrogennya pada menu build, add hydrogens. Selanjutnya, untuk memudahkan kita bisa memberi label di setiap atom C dengan pilih menu display, klik label, dan kita pilih atoms number. Selanjutnya, pada analisis pertama itu dikonformasi kursi. Cara membuat konformasi kursi yaitu dengan memilih menu build dan pilih model build, dan kita bisa memutarnya sehingga terlihat kursi. Ya, kurang lebih seperti ini. Dan untuk lebih jernih lagi, kita bisa menyembunyikan atom hidrogennya dengan cara pilih menu display dan kita matikan show hydrogensnya. Dan terlihat seperti kursi, ada sandaran dan juga ada lesehannya. Ya, kita bisa memutarnya dengan ini seperti lebih jelasnya kursi, dan juga kita bisa membesarnya, dan juga kita bisa memindahkannya. Selanjutnya, untuk menganalisisnya kita pilih tools select dan kita pilih atom C pertama dan kedua, atau bisa juga kita memilih di garisnya dan tertandai atom C pertama dan kedua. Untuk dua atom ini kita bisa mengetahui panjang ikatannya, yaitu di sebelah kiri bawah tertera 1,54 Armstrong, itu panjang ikatannya. Semua struktur ini memiliki panjang ikatan yang sama seperti di atom C16 1,54 juga, atau di atom C5 dan 4 1,53998 Armstrong, atau sama dengan 1,54 juga. Ya, ini kita bisa memasukkannya ke dalam laporan. Sebenarnya untuk sudut ikatan membutuhkan 3 atom C. Sini saya menggunakan atom C123, memiliki sudut ikatan sebesar 109,471. Sama halnya, semua sudutnya akan sama seperti di atom C345, sama juga 109,471 dan seterusnya. Untuk konformasi kursi ini memiliki struktur yang sangat stabil karena pada setiap atomnya itu menggambarkan model tetrahedral, yang mana tetrahedral seperti kita bisa melihat atom hidrogennya itu setiap sudutnya 109,5, di tiga sudutnya 109,5, dan juga setiap baik itu antara karbon dengan hidrogen maupun karbon dengan karbon lainnya. Selanjutnya, untuk mencari momen gaya atau sudut torsi dari konformasi kursi ini, kita bisa memilih 4 atom C, seperti contohnya atom C1, 2, 3, 4,
Dan di bawah kita juga bisa melihat sudut torsi dari atomnya itu 60 derajat. Kemudian kita juga bisa mengukur energi yang dihasilkan dari siklus heksana konformasi kursi ini. Caranya itu, pertama kita memilih menu setup dan kita klik molekular mekanik dan kita pilih metodenya Amber. Kemudian oke. Kemudian kita bisa menghitung energi yang dihasilkan, itu pilih single point dan di bawah akan tertera energi yang dihasilkannya itu 3,609473. Itu energi yang dihasilkan dari siklus heksana yang saya buat. Dan ini tentunya belum stabil dan kita perlu menstabilkannya dulu atau optimasinya dengan cara pilih menu compute dan kita pilih geometry optimization. Kita oke. Dan ada sedikit perubahan dari strukturnya dan kemudian kita bisa mengukur kembali penyekatan, sudut ikatan, dan sudut torsi serta energi dari struktur ini. Penyekatannya 1,53625, sudut ikatannya 110,827 dan sudut torsinya 56,5075 serta energi yang dihasilkan yaitu 3,1102646. Ada sedikit perbedaan antara yang belum stabil dengan stabil dan tentunya yang analisis yang terbaiknya itu berada pada struktur stabil. Ini untuk konformasi pertama dari siklus heksana. Dan kita bisa membuat konformasi keduanya yaitu dalam bentuk konformasi perahu. Cara membuatnya itu kita pilih atom C pertama dan kedua dan atom C 4 dan kelima. Kemudian kita pilih menu select dan kita ganti di name section. Kita pilih plan dan oke. Selanjutnya kita hilangkan select-nya dan kita pilih atom C1, 2, dan 3 dan kita bentuk menjadi perahu pada menu edit dan kita pilih reflect seperti ini. Belum terlihat perahu, cara memperlihatkannya itu kita tarik sedikit, kita putar. Ya seperti ini. Bentuk perahu dari siklus heksana. Dan kita dapat mengukur panjang ikatan dari struktur konformasi perahu ini itu 1,53628 Armstrong. Sudut ikatannya 110,829 derajat dan sudut torsinya itu 0,0022 derajat. Dan ini juga belum stabil dan kita lihat energi yang dihasilkannya itu 981, terlalu besar energi yang dihasilkannya sehingga membuat struktur ini sangat tidak stabil. Walaupun jika kita optimisasi ya dia akan kembali ke sudut awalnya, itu sudut kursi atau konformasi kursi. Kita bisa mengubahnya kembali menjadi konformasi perahu dengan cara seperti tadi. Pilih menu edit dan kita pilih tools reflect. Kita pilih, kita lihat energi yang dihasilkannya tetap hampir sama seperti tadi yaitu 981. Dan tentu ini sangat besar energi yang dihasilkan sehingga membuat konformasi perahu ini tidak stabil. Sama halnya dengan konformasi sebelumnya, kita perlu melihat atau menganalisis panjang ikatannya itu sebesar 1,53, sudut ikatannya
110,831 derajat dan sudut torsinya itu negatif 0,005286 derajat. Itu analisis dari sudut perahu. Dari sudut perahu ini juga kita dapat mengukur hidrogen aksial. Yang mengukur hidrogen aksial dengan cara pilih menu display dan kita pilih hidupkan lagi show hidrogen. Ya, hidrogen aksial yaitu hidrogen yang tegak lurus pada bidang. Ya, seperti atom hidrogen 9 dan 13 yang tegak lurus, dan kawatnya itu atom hidrogen 10 dan 14 itu sejajar dengan bidang. Kita pilih yang atom hidrogen aksial, kita pilih atom hidrogen 9 dan 13. Dari atom hidrogen ini dikenal dengan posisi flagpole dan jaraknya itu 2,61645 Armstrong. Sedangkan energi yang dihasilkannya itu energi mutlak yang dihasilkan itu 76,323280. Itu energi mutlak yang dihasilkan dari hidrogen aksial. Ataupun kita bisa memilih atom hidrogen lainnya. Ya, seperti atom 17 dan 7. Jarak atomnya itu 3,0562 Armstrong. Dan untuk energi yang dihasilkannya itu 1,373004. Seperti itu untuk mengukur hidrogen aksial dari setiap konformasi. Ya, konformasi terakhir yaitu konformasi perahu terpilin. Ya, sebelumnya kita bisa menyembunyikan atom hidrogen terlebih dahulu. Untuk konformasi terpilin ini kita perlu memilih atom karbon 6, 1, 2, dan 3. Selanjutnya pilih menu Word dan pilih constraint bond torsion. Dan kita atur sudutnya itu 30. Klik OK. Kemudian kita hilangkan selectnya. Dan kita klik kiri 2 kali di tools select ini. Inilah konformasi perahu terpilin. Belum terlihat jelas sehingga kita bisa memutarnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, ini konformasi perahu terpilin. Dan kita perlu mengukur panjang ikatannya itu 1,54116 Armstrong. Sudut ikatannya 109,629 dan sudut torsinya itu 30,0224 derajat. Dan untuk energi yang dihasilkannya itu 11,949384. Dan terakhir kita perlu mengoptimisasi konformasi perahu terpilin ini dengan cara klik menu compute dan kita pilih geometry optimization. Dan kita klik OK. Sedikit berubah sehingga dia akan menstabilkan setiap panjang ikatan dan sudut-sudutnya. Dan kita perlu mengukur lagi panjang ikatan 1,54, sudut ikatannya 113,638 dan sudut torsinya itu 27,8657. Ada sedikit perbedaan antara konformasi perahu terpilin sebelumnya dan konformasi perahu terpilin yang telah dioptimisasi. Untuk energinya itu 9,209295. Ya, inilah data energi yang dihasilkan oleh ketiga konformasi siklus heksana dan dapat disimpulkan dari ketiga konformasi ini
Konformasi kursilah yang sangat stabil, di mana hanya menghasilkan energi yang sangat kecil dalam struktur konformasinya. Lalu diikuti konformasi perahu terpilin, dan yang paling tidak stabil yaitu konformasi perahu. Sekian penjelasan saya mengenai cara menganalisis struktur sikloheksana dari konformasi kursi, konformasi perahu, dan konformasi perahu terpilin. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih telah menonton video ini, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.